Ya. Kalau tadi mengikuti hasil apa diskusi itu, semuanya menginginkan kepada arah perubahan undang-undang advokat yang substansinya itu tidak berbeda dengan substansi undang-undang advokat yang pernah diajukan terdahulu, yang isinya kurang lebih persoalan itu mengerucut kepada dua. Yang pertama, Dewan Advokat Nasional, yang advokat ini akan dibentuk satu dewan kode etik yang mewadahi untuk menyidangkan advokat. Itu satu pintu. Jadi ketika advokat ini diputus bersalah, diberhentikan, tidak bisa pindah ke organisasi lain. Betul. Itu satu suara kita semua. Apakah bentuknya ini yang masih jadi perdebatan? Apakah akan melibatkan pemerintah atau tidak? Sedangkan advokat ini independen, bebas mandiri. Kalau melibatkan pemerintah, diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM atau Mahkamah Agung, dia akan Intervensi dong. nah, sehingga ada perdebatan di kalangan senior, kita diatur-atur nanti. Nah, tapi kalau masalah ini nggak clear, kalau saya tadi pendapat saya pribadi, saya menyampaikan perlu hadir pemerintah dalam hal ini, tapi kita hanya minta melegitimasi keberadaan advokat organisasi ini. Walaupun undang-undang itu nanti ada tata cara verifikasi atau apa, kita serahkan kepada nanti naskah terakhir. Dulu naskah terakhir juga seperti itu, ada verifikasi minimal DPD perwakilan, minimal DPC perwakilan. Setelah terpenuhi, terverifikasi, barulah masuk Arina Medan yang memberikan standar kompetensi pendidikan dan standar Dewan Kode Etik persidangan untuk dinyatakan dia bersalah atau tidak, atau menyatakan ini cukup kompeten atau tidak untuk menjadi advokat. Standar pendidikannya sama. Saya sampaikan wacana itu perlu hadir pemerintah menurut saya, karena melihat seperti kurator dan notaris yang dia punya standar sama. Kalau kurator itu walaupun dia berbeda organisasi, tapi hadir Menteri Hukum dan HAM di situ sebagai ketua ketua pengawas komite. Dia ya? bentuknya komite itu diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi ini kan jadi perdebatan di kalangan senior, menghilangkan independensi advokat. Betul. Itu yang kita khawatirkan, nggak akan mau itu yang tua-tua atau senior-senior yang kita hormatin ini gitu loh. Jadi tapi solusinya menurut saya, kalau saya pribadi sebagai anak muda, ya tetap harus dilibatkan pemerintah. Oke. Dalam hal ini kalau menurut saya bukan Mahkamah Agung, tapi Menteri Hukum dan HAM. Dia hanya hadir ada di situ sebagai pengawas atau sebagai ketua penyeimbang. Tapi tidak bisa mengambil kebijakan dalam rapat internal organisasinya sendiri yang membuat keputusan dan mengangkat, termasuk memberi kebijakan atau peraturan untuk advokatnya. Tapi standar untuk pendidikannya maupun pengangkatannya maupun pemberhentiannya itu semua harus dilegalisasi atau diiyakan oleh mereka. Sifatnya mengiyakan, mengiyakan saja. Pelaksana semua kebijakan ada di kita. Jadi sistemnya ad hoc ya Bang ya? Bisa diganti kapanpun nanti. Misalnya Menkumham kan 5 tahun sekali ganti presiden, pilpres. Gimana? Setuju? KAI? Ganti, karena kita juga organisasi itu anggaran dasar kita sama 5 tahun juga diganti. Ya, tapi kan kalau berbentuk komite, ya nanti komite atau dan itu sendiri yang akan membentuk aturan main buat mereka. Kalau undang-undang yang lama itu kalau tidak salah itu namanya Dewan Advokat Nasional dan itu diangkat oleh presiden. Cuman mengerucut kepada siapa yang membiayai Dewan Advokat Nasional. Betul. Dewan Advokat Nasional ini yang biaya pemerintah belum tentu. Kalau biaya dari organisasi yang ada dikutip untuk bayar mereka, juga nggak mau. Terlalu mahal juga ya, high cost ya Bang. Nggak mau, nggak mau. Ngapain, kita kan punya rumah sendiri, harus biayain mereka. Siapa mereka katanya? Nah, iya, kalau orang perwakil pengejawantahan mereka yang duduk di situ. Kalau ketua mereka yang duduk di situ, kita kan lah ketua organisasi dudukan di situ. Tapi ada organisasi yang perwakilan tidak ada di situ. Ngapain saya bayar? Belum tentu mengakomodir hak anggota saya kan. Betul ya. Nah, ini makanya kalau pendapat saya sebagai anak muda harus hadir pemerintah. Kalau Dewan Etik atau Dewan Kode Etik advokat sendiri keberadaannya seperti apa Bang? Ya, kalau misalkan campur tangan pemerintah gitu. Ya, tadi itu hadir pemerintah itu sebagai ketua. Ya, tetapi di situ ada sekretaris atau bidang-bidang yang itu dari ketua-ketua organisasi. Cuman yang menjembatani atau sebagai barometer itu adalah ketua. Kalau menurut saya Menteri Hukum dan HAM, bukan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung atau Mahkamah Tinggi itu justru lebih intervensinya lebih berlebihan nantinya. Bisa saja timbul mafia-mafia hukum, kan kita nggak tahu. Nah, ya. Judicial review gimana Bang di MK nanti? Kalau judicial review yang ditawarkan itu memang boleh dilakukan seperti pasal yang sudah pernah dinyatakan tidak bersifat mengikat mengenai advokat, seorang yang mengaku advokat itu dapat dituntut pidana 5 tahun, itu sudah dinyatakan tidak bersifat mengikat karena LBH mengajukan. Kalau kita ajukan lagi uji materi lagi, tidak akan mungkin kayaknya kalau itu dikabulkan karena sudah pernah dikabul, kecuali undang-undang yang baru, atau kalau uji materi tentang batasan umur mungkin masih bisa.
Ya. Itu pasal berapa yang akan umur, pasal 2, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Advokat. Itu syarat untuk menjadi advokat salah satunya warga negara Indonesia, sarjana hukum S1, setidak-tidaknya berumur 25 tahun. Oh, dicantumin ada Bang? Iya, minimal 25 tahun. Evaluasi Bang? 45 tahun Maksimal tidak ada. Itu tidak makanya kalau diuji materi dia akan mengarah ke sana, penafsirkan minimal pengangkatan 25 tahun itu kenapa tidak ada maksimal. Kalau ada minimal idealnya ada maksimal. Nah, itulah mungkin bisa masuk ke uji materi. Oke, Bang. Di usia Bang, KAI ini yang kesekian Bang, barangkali ada evaluasi ke depan seperti apa? Ya, kita sebagai organisasi advokat yang bisa dibilang pengejauhan tahan dari putusan Mahkamah Konstitusi 101 dan 036 dan 0 berapa, ada 3 perkara yang di situ putusannya itu menyatakan pengadilan tinggi wajib mengambil sumpah seluruh advokat tanpa memandang dari mana advokat itu berasal. Disinilah titik tumpunya keberadaan organisasi ini tidak disebut. Tapi di situ Rahman memerintahkan Kongres Advokat Indonesia dan Pradi untuk melakukan kongres bersama, munas bersama, atau menyelesaikan persoalan di pengadilan umum. Nah, ini molor tidak dilakukan sehingga ketika pemerintah hadir di sini, advokat juga nggak mau membentuk satu wadah tunggal. Sedangkan pasalnya itu 2830 itu memerintahkan organisasi yang ada, yang disebut itu adalah 8 organisasi yang dulu yang lama itu membentuk wadah tunggal adalah Pradi, tapi kan dianggap tidak demokratis sehingga timbullah KAI. Nah, kalau diakomodir lagi semua seperti Bang Otto pernah sampaikan pada pertemuan lawyer cup tempo hari, lawyer di Bandung itu, disampaikan itu ideal. Tapi apakah semua organisasi yang ini mau dijadikan satu wadah tunggal sementara dia sudah merasa diri dia menjadi raja. Bahasanya kan begitu. Untuk apa saya jadi anggota kalau saya bisa jadi raja? Makanya tadi pendapat Pak Teguh itu bisa saja diaminkan. Itu adalah penegak hukum jatuh ruangsa, dia sederajat setingkat dengan hakim, jaksa, kepolisian, dia satu. Spesialis lah ya. Iya, dia namanya penegak hukum. Penegak hukum. Polisi juga penegak hukum sama. Begitupun hakim, jaksa, penegak hukum sama statusnya. Cuman perbedaannya kalau mereka kan instansi, mereka lembaga. Kalau kita independen bebas mandiri. Kalau dulu bicara advokat itu SK Menteri Hukum dan HAM dulunya tahun 80-an ya. Ya, sebelum ada juga namanya pengacara, itu pun melibatkan pengadilan tinggi. Kalau sekarang kan berdasarkan undang-undang advokat itu menjadi kewenangan pengangkatan itu pula ada di organisasi. Cuman ketika organisasi banyak, hanya simbol diambil semua oleh pengadilan tinggi, standar dia menjadi advokat sama standar untuk menghukum advokat apabila melakukan perbuatan yang salah atau melanggar, ini berbeda-beda. Kalaupun dia dipecat yang satu, dia bisa pindah ke yang lain. Nah itu ya. Berdiri sendiri antara. Berdiri sendiri. Kalau menurut pendapat saya, antara dia pengangkatan ini memang ada yang berpendapat ini jadi satu. Antara dia diangkat oleh organisasi dengan disumpah di pengadilan tinggi, ini bisa berdiri sendiri. Artinya ketika dia dipecat, dia sebagai advokat telah disumpah tidak batal, berita acara sumpahnya tidak batal. Karena register dan pengangkatannya bisa saja dikeluarkan dari nomor PT. Walaupun menyebut SK-nya di penyumpahan ada juga, tapi ketika dia mau pindah, loh PT-nya tidak membatalkan, tidak pernah membatalkan. Apakah mau advokat atau orang yang berlawan dengan advokat itu memohonkan pengadilan lagi untuk membatalkan advokat yang lain yang bermasalah dengan dia? Belum tentu. Semestinya kan ada sikap tegas dari organisasi yang mengangkat asal, dipecat ya sudah, dia nggak bisa lagi ke organisasi. Itulah gunanya tadi Dewan Advokat Nasional. Artinya dia nggak bisa dari KAI ke Pradi ke nggak bisa. Setelah ada Dewan Advokat Nasional, ketika dia ini kan langsung terdata di Dewan Advokat Nasional. Katakan bersalah ancaman 5 tahun ke atas itu kan tidak boleh lagi menjalankan profesi. Artinya akan dialihkan ke kemana? Ya, dia bisa membentuk profesi lain. Kalau dia sudah dinyatakan dipecat, tapi kalau masih yang pertama teguran, terus diskors, SP1, SP2 lagi ya. Ada tahapan-tahapannya. Dan juga kalau di undang-undang yang terakhir itu draftnya itu kan tingkat pertamanya ada di organisasi. Tegas juga lah Bang sanksinya. Tegas lagi Bang kalau ada undang-undangnya. Tapi dia ada upaya hukum banding ke dan itu harus koordinasi antara organisasi dengan Dewan Advokat Nasional yang setiap anggota, setiap pelanggaran semua dilaporkan. Kalau sekarang kan undang-undangnya memerintahkan menyampaikan pengangkatan salinan advokat atau yang pengurangan kepada Mahkamah Agung. Itu undang-undangnya begitu, tapi dalam praktik belum itu dilaksanakan. Apakah Mahkamah Agung menerima penyampaian laporan advokat organisasinya ada berapa? Undang-undangnya memberitakan seperti itu, cuman akibatnya apabila itu dilaksanakan oleh organisasi kan nggak ada, Bang. Advokat berhak untuk meminta data kepada instansi atau siapapun dalam menjalankan profesinya.
disebut dalam pasal 18 Undang-Undang Advokat. Tahun 2003 ya? Iya, tapi tidak ada konsekuensinya apabila ini tidak dilakukan oleh orang yang diminta, misalkan polisi atau kelurahan lah, nggak usah jauh-jauh. Iya. Kita minta data nggak dikasih. Nggak ada sanksi buat mereka. Betul. Tapi kalau yang baru itu ada ancaman 5 tahun yang tidak memberikan. Hak imunitas, Bang. Nah, hak imunitas itu kan ada kalimat dengan etikat baik. Kan dengan etikat baik ini yang tadi juga ada masukan dari salah satu sekda DPD DKI itu harus dibuktikan dengan putusan Dewan Kode Etik dulu. Dia baik atau tidak etikatnya itu terbukti dulu di Dewan Kode Etik, artinya tidak bisa dulu diperiksa oleh polisi atau yang lain. Setelah organisasi memeriksa ini tidak ada etikat baik, vonis baru bisa maju kepada pidana. Oke.